Strategi negosiasi itu ada 3 macam. Yang pertama itu kooperatif, yaitu dengan mengusung tema tuh win-win solution, yaitu menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua adalah negosiasi bertipe kompetitif. Contohnya itu pada saat kita bernegosiasi untuk memenangkan tender. Tentu untuk memenangkan tender ini kita akan bernegosiasi pada tender, serta kita memiliki lawan negosiasi, yaitu pesaing bisnis kita untuk mendapatkan kesepakatan dengan tender. Nah, persaingan ini disebut dalam strategi kompetitif. Strategi kompetitif negosiasi. Nah, yang ketiga yaitu strategi analisis, yaitu strategi negosiasi yang mengutamakan pada analisis sebuah masalah untuk segera memecahkan masalah yang sedang dihadapi perusahaan kita. Dalam video ini saya akan membuat strategi negosiasi dalam bentuk kooperatif, yaitu win-win solution, menguntungkan kedua belah pihak. Selamat pagi, saya Alvin Saputra dari Musika, salah satu event organizer di Indonesia. Maksud kedatangan saya ke sini pada hari ini yaitu untuk membahas mengenai pembukingan Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk kegiatan konser Linkin Park yang akan diadakan pada tanggal 5 Agustus tahun 2024. Kira-kira perizinan apa saja yang harus kita laksanakan dalam pembukingan Stadion Utama Gelora Bung Karno? Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 PMK 05 tahun 2018, harga sewa Stadion Utama Gelora Bung Karno berkisar pada harga 450 juta per 12 jam dalam satu hari. Apakah saudara bisa membayar setengah harga dari 450 juta tersebut untuk pembukingan harga? Iya Pak, baik. Kami sudah menyiapkan dana 225 juta, yaitu setengah harga dari 450 juta untuk membooking. Dan setengahnya lagi, yaitu 225 jutanya lagi, akan kami bayarkan setelah seluruh persiapan event kami sudah siap. Baiklah, sebelum saya menyepakati pembukingan stadion ini, bolehkah saya menanyakan beberapa hal? Iya Pak, silahkan. Baiklah, pertanyaan pertama, Stadion GBK ini kan milik pemerintah. Lalu keuntungan apa yang didapat oleh pemerintah dalam konser musik Linkin Park ini? Yang kedua, band-band lokal kita kan banyak, ya. Dan tentu saja ya, walaupun kualitasnya di bawah Linkin Park, tentulah band lokal kita ini masih memiliki kualitasnya tersendiri lah, dan juga memiliki penggemarnya. Kenapa kalian tidak mengundang band lokal saja untuk menyenangkan untuk konser di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno? Mungkin 2 pertanyaan ini saja yang saya tanyakan kepada Bapak Alvin Saputra. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, pemerintah tentu akan mendapatkan keuntungan jika Linkin Park menyelenggarakan konser di Indonesia. Kenapa? Linkin Park ini fansnya ini tidak hanya dari Indonesia saja, tetapi bisa di seluruh dunia. Nah, ketika Linkin Park menyelenggarakan konser di Indonesia, tentu para fans-fansnya yang berada di sekitar Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand tentu akan datang ke Indonesia. Nah, maksimal mungkin entah itu Eropa atau
atau di Asia seperti Korea, Jepang yang akan ke Indonesia. Tentunya dengan konser ini itu banyak turis yang datang ke Indonesia untuk menonton konser Linkin Park. Nah, hal ini tentu akan menguntungkan pemerintah karena akan menambah devisa negara jika banyak turis yang datang ke Indonesia. Apalagi jika kita dapat membuat nyaman Linkin Park di Indonesia dengan menyajikan pemandangan alam, entah itu mengajak Linkin Park wisata ke Bali setelah konser atau mungkin ke Lombok. Nah, jika Linkin Park merasa nyaman dengan keindahan pariwisata, dengan keindahan alam Indonesia, dan menikmati seluruh kegiatan dia yang berada di Indonesia, entah itu dari segi pariwisata dan sebagainya atau kuliner, tentulah akan memancing minat para fans Linkin Park yang berada di seluruh dunia ini untuk berkunjung ke Indonesia, menikmati pariwisata yang ada di Indonesia atau kuliner. Mungkin itu untuk pertanyaan pertama yang bisa saya jawab. Lalu yang kedua, mengapa tidak mengundang band-band lokal? Pertama-tama kita mengundang Linkin Park ini yaitu untuk menarik animo masyarakat setelah pandemi, menarik animo masyarakat untuk keluarlah menikmati konser musik setelah pandemi, ya kan, dimana pandemi ini kan orang-orang tuh dibatasi di rumah aja. Takutnya orang-orang ini sudah terlalu nyaman gitu berada di dalam rumah. Nah, dengan kita mendatangkan Linkin Park ini, saya berharap akan timbullah rasa semangat fans musik Indonesia ini untuk keluar dan membeli tiket konser secara langsung, menonton di tempat. Nah, jika konser ini berhasil untuk menarik animo masyarakat Indonesia untuk keluar menikmati konser, jika ini berhasil, tentu jika kita menyelenggarakan konser dengan band-band lokal ini tiketnya juga akan cepat terjual atau habis gitu, karena animo masyarakat musik Indonesia ini sudah meningkat setelah pandemi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya merasa cukup puas dengan jawaban yang Bapak Alvin berikan, dan semoga konser Linkin Park yang Bapak jalankan sukses. Baik Pak, terima kasih. Kalau begitu saya izin pamit undur diri ya Pak.